bicara tentang kisah Dzulqarnain dulu sebelum kita masuk kepada kisah Ya'juj dan Ma'juj. Kisah Dzulqarnain ini sebenarnya dikisahkan dalam Al-Quran karena ada sebab turunnya. Di zaman Nabi SAW, orang-orang musyrik itu berupaya untuk mencegah dakwah Rasul dengan berbagai macam upaya. Salah satunya dengan cara mencari orang yang cerdas, orang yang berilmu untuk meruntuhkan dakwah. Jadi mencari dalil kepada orang alim, tapi bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran untuk meruntuhkan dakwah. Jadi orang-orang musyrik itu orang-orang bodoh karena tidak diturunkan kepada mereka kitab-kitab dari langit. Berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, diturunkan padanya Taurat dan Injil. Sehingga orang-orang musyrik ini, pembesar-pembesar mereka datang ke Madinah, kemudian bertanya kepada orang Yahudi tentang sosok orang yang mengaku nabi di daerahnya, maksudnya Nabi SAW. Maka orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang musyrik, kalau memang orang yang mengaku nabi di daerahmu betul-betul seorang nabi, tanyakan kepadanya 3 perkara. Kalau dia sanggup menjawab, berarti dia seorang nabi. Tapi kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya. Apa 3 soalan yang akan ditanyakan, yang diajarkan orang-orang Yahudi kepada orang-orang musyrik untuk ditanyakan kepada Rasul? Yang pertama, akhbirna an fityatin dhahabu fi dhahril awal qad kanat lahum qisatun ajibah. Tanyakan kepada orang yang ngaku nabi itu tentang beberapa anak muda di zaman awal-awal yang mereka memiliki kisah yang ajaib. Siapa anak-anak muda itu? Kemudian yang kedua, akhbirna an rajulin tawafan balagha masyariqal ardi wa magharibaha. Tanyakan juga kepada orang yang ngaku nabi itu tentang seorang laki-laki yang berkeliling dunia sampai ke arah barat dan sampai ke arah ujung daripada timur. Kemudian yang ketiga, akhbirna anir ruh wa mahi. Tanyakan juga kepada dia tentang apa itu ruh. Akhirnya orang-orang musyrik sudah mendapatkan apa yang mereka kehendaki untuk ditanyakan kepada Nabi SAW, bukan untuk mencari kebenaran. Tidak. Mereka hanya hendak menghalang-halangi dakwah Rasul saja supaya didustakan manusia. Akhirnya para pembesar Quraisy sesampainya di Mekah, mereka datang kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya kami memiliki 3 soalan. Kalau engkau sanggup menjawab, maka engkau adalah seorang nabi, amanna bik, pasti kami akan beriman kepadamu. Tapi kalau engkau tidak sanggup menjawab, memang engkau ini nabi palsu, pendusta. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, silahkan tanyakan saja. Maka kemudian orang-orang musyrik ini bertanya tentang 3 soalan tadi. Saking senangnya Nabi SAW, kalau seandainya Rasul bisa menjawab 3 soalan itu, mereka akan beriman. Nabi SAW menjanjikan dengan kata-katanya, saukhbirukum ghadan,
besok saya kabarkan jawabannya. Dan Nabi SAW lupa mengatakan insya Allah. Saking senangnya Nabi SAW sampai tidak mengatakan insya Allah, hanya mengatakan baik, besok saya akan jawab pertanyaan. Rupanya gara-gara Nabi SAW tidak mengucapkan insya Allah, akhirnya Allah uji keesokan harinya tidak ada Jibril yang datang memberitahu jawabannya. 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, sampai 15 hari, sehingga mulai orang-orang musyrik menganggap bahwa Nabi ini seorang pendusta, khianat, janji malah diingkari. Dari situlah Nabi SAW sesak dadanya. Akhirnya pada hari ke-15 malaikat Jibril turun dan menurunkan surah Al-Kahfi, dan ini sebagai jawabannya. Adapun anak-anak muda yang berada di zaman awal yang mereka terjerembab dalam gua, mereka adalah Ashabul Kahfi, yang Allah firmankan am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa anak-anak muda yang terjerembab dalam Al-Kahfi, gua yang dalam itu, warraqim, raqim itu papan yang ada nama-nama Ashabul Kahfi, itu disebut raqim, dan itu tertera di dinding depan gua Al-Kahfi itu. Dan mereka adalah tanda-tanda kebesaran kami yang luar biasa, yang ajaib. Adapun anak muda yang berkeliling dunia sampai mencapai ujung barat dan ujung timur, ujung selatan dan ujung utara, adalah Dzulqarnain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka an dzil qarnaini qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang siapa Dzulqarnain. Kata Allah, katakan ya Muhammad kepada mereka, saya akan cerita, saya akan bacakan kepada kalian sedikit dari cerita Dzulqarnain. Kata-kata minhu itu menunjukkan sedikit, karena memang Al-Quran tidak panjang lebar menceritakan Dzulqarnain, tidak sebagaimana cerita Ibrahim, cerita Nabi Musa dan yang lainnya, hanya cuplikan kecil. Tapi itu sudah menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy. Adapun ruh, maka Allah katakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusan Rabbmu. Karena ruh itu sampai hari ini walaupun teknologi sudah canggih, nggak ada yang bisa mendeteksi ruh itu seperti apa. Sehingga ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebab cerita Dzulqarnain itu dari sebab turunnya ayat ini dari pertanyaan orang-orang Quraisy. Dan subhanallah ikhwan, gaya dakwah orang-orang Quraisy itu ditiru oleh sebagian orang-orang yang tidak suka dengan dakwah. Terkadang ada orang jahil, dia ingin menghancurkan dakwah. Caranya apa? Bertanya kepada orang alim, tetapi yang tidak sepakat dengan orang alim yang hendak dijatuhkannya. Dia hanya minta fatwa saja. Setelah dapat fatwa bukan diamalkan, tapi untuk menjatuhkan lawan. Makanya banyak orang-orang alim yang alimnya itu bukan untuk memperbaiki manusia, terkadang untuk memecah belah manusia. Dan mereka adalah ulama su', ulama-ulama yang jelek. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
cerita tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain ini menjadi khilaf para ulama, apakah dia seorang raja, apakah dia malaikat, apakah dia seorang wali. Karena memang kisah Dzulqarnain ini kisah yang unik sekali. Bahkan Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada penguasa yang mampu menguasai sebagian besar dunia kecuali hanya 4 orang saja, yang 2 mukmin dan 2 kafir. Pertama, yang mukmin adalah Raja Sulaiman. Sulaiman menguasai sebagian besar dunia. Kemudian yang kedua, Dzulqarnain. Adapun yang kafir, yang pertama adalah Namrud, dan yang kedua Bukhtun Nasr. Ada yang mengatakan Al-Iskandar Al-Maqduni, tapi yang masyhur adalah Bukhtun Nasr. Dan keduanya kafir, baik Namrud ataupun Bukhtun Nasr yang menghancurkan Palestina itu. Lah salah satunya adalah Dzulqarnain. Dia penguasa yang berhasil menguasai barat dan timur, selatan dan utara, sehingga kemudian menjadi khilaf apakah dia seorang nabi, apakah dia seorang wali, ataukah dia malaikat. Ada yang mengatakan dia adalah malaikat, tetapi pendapat ini tentu sangat jauh sekali. Ada yang mengatakan dia seorang nabi berdasarkan zahir Al-Quran, karena dia diperintah Allah untuk menyampaikan wahyu Allah. Siapa yang beriman maka akan diperbaiki, siapa yang kufur maka akan disiksa dan diazab. Dan nanti saya akan jelaskan tentang rihlah beliau. Tapi pendapat yang masyhur, dan ini pendapat yang banyak dikuatkan para ulama, seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahwa dia adalah rajulun saleh, orang yang sangat soleh sekali, dan dia seorang raja dan penguasa dunia. Itulah Dzulqarnain. Lalu hidup di masa siapa Dzulqarnain ini? Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain ini hidup di masa Nabi Khidir, bahwa Khidir pernah berjumpa dengan Dzulqarnain di Baitul Maqdis, kemudian diangkat menjadi menterinya, menjadi penasehatnya. Akhirnya Dzulqarnain pun keliling dunia bersama Khidir. Ada yang berpendapat seperti ini, tetapi pendapat ini dibantah oleh para ulama yang banyak. Apalagi pendapat ini sampai mengatakan Khidir tidak mati sampai hari ini. Kemudian yang kedua, dan ini yang dikuatkan para ulama, juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa Dzulqarnain itu hidup di masa Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi ia hidup di masa Nabiullah Ibrahim. Bahkan dia pernah tawaf bersama Ibrahim dan juga Ismail di Ka'bah. Bahkan dikatakan Ibrahimlah yang menjadikan Dzulqarnain ini masuk ke dalam agama tauhid. Yang dengan itu akhirnya Dzulqarnain berdakwah keliling dunia. Ini salah satu pendapat Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam fatwa Nur ala Darbi, di mana Ibnu Utsaimin mengatakan huwa malikun salihun kana ala ahdil khalil Ibrahim. Dia adalah raja yang saleh, hidup di masa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa yuqalu annahu tafa ma'ahu
bil baiti fallahu a'lam. Bahkan dikatakan dia pernah tawaf bersama Ibrahim di Baitullah, Allahu a'lam. Itu perkataan dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Baik, kenapa dia disebut Dzulqarnain? Dzu itu artinya pemilik. Qarnain itu dua tanduk. Kenapa disebut pemilik dua tanduk itu? Ada yang mengatakan bahwa kenapa raja tersebut digelari pemilik dua tanduk atau dalam bahasa Arabnya Dzulqarnain? Pendapat yang pertama, karena dia memakai mahkota dan dalam mahkotanya itu berbentuk dua tanduk. Jadi ada tanduk dalam mahkotanya dari kanan dan kiri dari tembaga. Ada yang mengatakan disebut Dzulqarnain karena dia pernah dipukul sebelah kanannya, kemudian mati dan terluka. Kemudian Allah hidupkan kembali. Kemudian dipukul oleh kaumnya, kemudian mati dan kemudian dihidupkan kembali. Ada yang berpendapat seperti itu, ya terima saja, namanya pendapat. Makanya disebut Dzulqarnain. Ada yang mengatakan karena bentuk kepalanya seperti dua tanduk, ada tanduknya di kepalanya. Dan tentu ini ba'id, sangat jauh. Dan pendapat yang terakhir inilah yang banyak dikuatkan para ulama. Disebut Dzulqarnain karena dia ketika berdakwah mengajak manusia ke dalam tauhid, maka dia berjalan ke arah barat sampai ujung terbenamnya, dan ke arah timur sampai tempat terbitnya.